Perkenalkan, nama saya Amelia Miftahul dengan NIM 234159919. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen persediaan. Yang saya akan bahas meliputi penentuan jumlah persediaan, cara menentukan lead time, cara menentukan economical quantity. Yang pertama, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan stok barang atau bahan baku yang dimiliki oleh suatu perusahaan agar jumlah persediaan selalu optimal. Tujuan manajemen persediaan. Yang pertama, memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, menghindari overstock dan stock out. Yang ketiga, menekan biaya penyimpanan dan pemesanan. Yang keempat, menjaga kelancaran proses produksi dan penjualan. Yang kelima, menjaga kualitas dan umur simpan barang. Faktor yang mempengaruhi jumlah persediaan. Yang pertama, perkiraan permintaan atau demand forecast. Yang kedua, waktu pemesanan atau lead time. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Yang keempat, biaya pemesanan. Yang kelima, tingkat layanan yang diinginkan. Dan yang keenam, fluktuasi harga dan ketersediaan barang. Selanjutnya ada penentuan jumlah persediaan. Yang pertama, dengan metode perhitungan fisik. Penghitungan langsung jumlah barang di gudang pada periode tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Yang kedua, metode periodik. Persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi harga pokok penjualan. Yang ketiga, ada penilaian persediaan. Yang pertama ada FIFO, first in, first out. Barang pertama yang masuk dianggap dijual dulu. Persediaan akhir berasal dari pembelian terakhir. Yang ketiga ada LIFO, last in, first out. Yaitu barang terakhir yang masuk dianggap dijual dulu. Persediaan akhir berasal dari pembelian awal. Yang ketiga ada rata-rata atau average. Nilai persediaan akhir dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh unit yang tersedia. Selanjutnya yang keempat ada safety stock dan reorder point. Safety stock, cadangan untuk mengantisipasi permintaan tak terduga. Reorder point, titik ketika pemesanan ulang harus dilakukan. Yang kelima ada just in time, yaitu barang datang tepat saat dibutuhkan tanpa menyimpan stok. Selanjutnya, saya akan membahas lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan sejak pemesanan dilakukan sampai barang diterima dan siap digunakan atau dijual. Jenis-jenis lead time. Yang pertama, lead time pembelian. Yang kedua, lead time produksi. Yang ketiga, lead time pengiriman ke pelanggan. Tujuan lead time. Yang pertama, menentukan waktu pemesanan yang tepat. Lead time membantu perusahaan mengetahui kapan harus melakukan pemesanan agar barang atau bahan datang tepat waktu sebelum habis. Ini penting untuk menjaga kelancaran operasional tanpa kekurangan stok. Yang kedua, menghindari kehabisan persediaan atau stock out. Dengan mengetahui lead time, perusahaan bisa memperkirakan kapan persediaan akan habis dan memastikan barang baru sudah diterima sebelum stok lama habis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Lead time membantu dalam menyusun jadwal produksi dan distribusi agar lebih efisien, sinkron, dan tidak terjadi keterlambatan atau penumpukan barang. Yang keempat, mengatur safety stock atau persediaan pengaman. Jika lead time sering berubah-ubah, perusahaan bisa menentukan jumlah safety stock yang dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya ada komponen lead time. Yang pertama, order preparation time, yaitu waktu menyiapkan dan mengajukan pesanan. Yang kedua, supplier lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan pemasok untuk menyiapkan dan mengirim barang. Yang ketiga, shipping time, waktu pengiriman dari pemasok ke gudang.
Yang keempat ada receiving time, yaitu waktu untuk pemeriksaan dan penempatan barang di gudang. Selanjutnya, cara menentukan lead time. Langkah-langkah pertama, catat tanggal saat pemesanan dilakukan. Misalnya 1 Mei 2025. Yang kedua, catat tanggal saat barang benar-benar tersedia. Misalnya 6 Mei 2025. Yang ketiga, kurangkan dua tanggal tersebut. 6 dikurangi 1 sama dengan 5 hari. Selanjutnya, saya akan membahas economic order quantity. Economic Order Quantity atau EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan optimal sehingga biaya persediaan total atau biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dapat ditekan seminimal mungkin. Berikut adalah tujuan dari Economic Order Quantity. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. EOQ atau Economic Order Quantity adalah alat bantu manajerial yang membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data mengenai beberapa banyak dan kapan harus memesan. Yang kedua, menghindari overstock dan stock out. Dengan EOQ, perusahaan tidak menyimpan terlalu banyak barang atau overstock yang bisa menyebabkan kerusakan atau kedaluarsa dan juga tidak kehabisan barang atau stock out yang bisa menyebabkan kehilangan penjualan. Selanjutnya, menentukan jumlah pemesanan yang optimal. EOQ memberikan angka pasti berapa unit yang seharusnya dipesan setiap kali melakukan pemesanan, berdasarkan data permintaan, biaya pesan, dan biaya simpan. Yang keempat, mendukung perencanaan produksi dan pengadaan. EOQ menjadi dasar dalam membuat jadwal pemesanan bahan baku atau barang dagangan secara teratur dan efisien. Selanjutnya, rumus EOQ. EOQ sama dengan 2DS per H. Keterangannya, D sama dengan permintaan tahunan, S sama dengan biaya pemesanan per pesanan, H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Berikutnya, contoh perhitungan EOQ. Permintaan tahunan sama dengan 10.000 unit, biaya pemesanan 100.000 unit, biaya penyimpanan per unit per tahun sama dengan 2.000. Berikut adalah contohnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.